kalau yang mungkin anak-anak zaman sekarang nggak tahu, Ratu itu adalah grup pop paling sukses di awal 2000-an. Sebelum ada tuh K-pop-K-popan kita udah punya duo si Ratu itu, listeners. Dan dari situlah nama Maya jadi makin terkenal, jadi produser, jadi pencipta lagu. Nah setelah Ratu bubar, Maya nggak berhenti. Dia bikinlah duo Maya barengan sama Mei Chan. Lagu-lagunya seperti Ingat Kamu, Pengkhianat Cinta, itu pernah jadi soundtrack patah hati pada masanya, listeners. Pas muda, Maya ini emang udah akrab sama dunia musik. Sama-sama dari Surabaya kayak aku, listeners. Tapi dia kuliah di ITS, ngambil jurusan non-musik bahkan. Tapi passionnya di bidang seni udah kelihatan sejak remaja. Nah katanya di masa kuliah inilah Maya ini punya kepribadian yang cukup free, cukup ceria, dan kadang suka ngelakuin hal-hal spontan barengan sama teman-temannya. Kenakalan yang dimaksud itu bukan maling, bukan membun-bun, bukan, tapi lebih ke gaya hidup anak muda yang suka nongkrong gitu loh. Ya khas anak kuliahan aja. Kalau dulu bisa dibilang bandel, sekarang ya classy gak sih Maya Estianty? Itulah namanya glow up. Aku juga suka sama Maya karena jujur sama masa lalunya, ya kan. Ini tuh bukti kalau masa lalu itu tidak menentukan masa depan, ya kan. Dari anak kuliahan dari anak kuliahan bandel bisa jadi produser yang top, dan juga maksudku sekarang dia sosok public figure yang lumayan jadi inspirasi banyak orang kan. Semua orang Wah, listeners, ini terbongkar nih kenakalan Maya Estianty waktu muda. Padahal kan kalau kita lihat ya, Maya Estianty ini identik sama sosok perempuan yang kuat, perempuan yang elegante. Tapi baru-baru ini ada berita yang mengingatkan kita di balik image yang elegante dan suksesnya sekarang, Maya ternyata punya sisi lain yang cukup mengejutkan. Apalagi di masa mudanya. Ceritanya ini rame lagi setelah ada obrolan yang ngebahas kenakalan Maya pas masih kuliah. Justru bikin banyak orang kaget ya, karena memang jauh dari kesan serius yang selama ini melekat sama si Maya Estianty. Nah, gak mungkin kalian gak tahu dong siapa Maya Estianty, ya kan? Salah satu produser dan pencipta lagu perempuan paling berpengaruh di Indonesia. Pas muda, Maya ini emang udah akrab sama dunia musik. Sama-sama dari Surabaya kayak aku, listeners. Tapi dia kuliah di ITS, ngambil jurusan non-musik bahkan. Tapi passionnya di bidang seni udah kelihatan sejak remaja. Nah katanya di masa kuliah inilah Maya ini punya kepribadian yang cukup free, cukup ceria, dan kadang suka ngelakuin hal-hal spontan barengan sama teman-temannya. Kenakalan yang dimaksud itu bukan maling, bukan membun-bun, bukan, tapi lebih ke gaya hidup anak muda yang suka nongkrong gitu loh. Ya khas anak kuliahan aja. Beberapa cerita yang beredar ini menyebutkan kalau Maya dulu termasuk tipe mahasiswi yang aktif bergaul, suka seneng-seneng, gak terlalu kaku juga sama aturan, seperti bolos kelas, nongkrong sampai larut malam, atau ngelakuin aksi-aksi jahil barengan sama teman-temannya. Cerita-cerita inilah yang bikin publik terkejut, dan juga cerita ini diceritain sama teman-temannya yang pernah kenal Maya di masa itu. Nah disitulah perjalanan Maya mulai terbentuk. Setelah lulus kuliah, hidupnya mulai serius nih ke arah musik. Dia nikah sama Ahmad Dhani, terus bikin Ratu barengan sama Pinkan Mambo yang akhirnya digantiin sama Mulan Jamila, ya kan. Nah kalau yang mungkin anak-anak zaman sekarang nggak tahu, Ratu itu adalah grup pop paling sukses di awal 2000-an. Sebelum ada tuh K-pop-K-popan kita udah punya duo si Ratu itu, listeners. Dan dari situlah nama Maya jadi makin terkenal, jadi produser, jadi pencipta lagu. Nah setelah Ratu bubar, Maya nggak berhenti. Dia bikinlah duo Maya barengan sama Mei Chan. Lagu-lagunya seperti Ingat Kamu, Pengkhianat Cinta, itu pernah jadi soundtrack patah hati pada masanya, listeners. Di luar karir bermusiknya, Maya juga adalah seorang pebisnis. Terus juga sempat jadi juri salah satu ajang pencarian bakat kan. Dan memang secara image dia kuat banget, mandiri, dan tadi aku bilang elegante. Kehidupan pribadinya juga penuh lika-liku, ya kan. Kalau kita tahu dulu Maya sama Ahmad Dhani adalah powerful couple, ya kan. Ya namanya hidup ya, mereka harus cerai. Dan Maya harus membesarkan ketiga anaknya, Al, El, dan Dul. Dan sering jadi inspirasi banyak perempuan. Terus bertahun-tahun kemudian hidup sendiri, akhirnya nikah lagi sama pengusaha Irwan Musri. Dan sekarang kehidupannya jauh lebih tenang dan stabil. Nah kalau masalah cerita kenakalan masa muda, kayaknya banyak yang relate gak sih? Kayak aku pun juga pas masa muda, walaupun sekarang masih muda, itu juga ya bisa dibilang nakal-nakal Siti, ya kan. Wajar karena seseorang yang punya masa muda tuh pasti pernah ngelakuin kesalahan, pernah ngelakuin kenakalan. Namanya juga proses hidup ya, listeners ya. Gak mungkin dong tiba-tiba kita jadi dewasa, ya kan. Pasti harus ngalamin yang
nakal-nakalnya dulu. Ada yang bilang kayak, "Pantas ya sekarang strong banget karena pas masa muda itu udah kenyang pengalaman." Justru itu yang bikin dia manusiawi, bukan sosok yang selalu sempurna dari dulu. Semua orang juga punya fase bandel lah, bedanya ada yang jadi pelajaran, ada yang jadiin kebiasaan. Kalau dulu bisa dibilang bandel, sekarang ya classy nggak sih Maya Estianty? Itulah namanya glow up. Aku juga suka sama Maya karena jujur sama masa lalunya, ya kan. Ini tuh bukti kalau masa lalu itu tidak menentukan masa depan, ya kan. Dari anak kuliahan dari anak kuliahan bandel bisa jadi produser yang top dan juga, maksudku sekarang dia sosok public figure yang lumayan jadi inspirasi banyak orang kan. Semua orang kan juga pernah muda, pernah salah. Jadi itulah bisa dibilang pengalaman hidup dia yang bikin dia sekuat sekarang. Jadi ini adalah sebuah perjalanan hidup yang bisa jadi inspirasi juga buat banyak orang listeners ya kan. Dari mungkin mahasiswi yang kuliah non musik tiba-tiba jadi musisi sukses, terus habis itu, pernikahannya mungkin gagal tapi habis itu menikah lagi, tapi berhasil menjadi ibu yang baik untuk ketiga anaknya ya kan, menjadi single mother yang kuat, sekarang udah bahagia. Jadi kita bisa lihat yang bisa kita petik ya dari perjalanannya Bunda Maya Estianty ini adalah hidup itu proses yang panjang dan masa lalu seburuk, sebandel apapun itu bukan akhir dari segalanya. Dari situ makanya kita bisa jadi tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri.